Qadiyatul qatl. Man qatala man ya'taqiduhu ma'suman. Barang siapa membunuh seseorang yang dia yakin orang itu maksum, orang itu termasuk orang yang enggak boleh dibunuh. Fabana annahu yastahiqu dama. Tapi setelah dia bunuh ternyata terbukti orang itu sebetulnya tidak maksum. Orang itu orang yang memang berhak mendapat hukuman mati. Seperti dia membunuh seseorang ternyata yang dibunuh adalah pembunuh. Atau dia bunuh seseorang ternyata yang dibunuh itu zani muhson umpamanya. Nah, artinya yang dibunuh itu orang sebetulnya yang berhak untuk dihukum mati. Saudara, fayajri alaihi hukmul fasik li jur'atihi 'ala Allah. Maka orang yang ngebunuh tadi, saudara, tetap dihukumkan fasik karena dia berani melanggar hukum Allah. Nah, ya, saudara, walaupun yang dibunuh itu ternyata orang jahat, tapi waktu dia ngebunuh, dia yakin ini orang yang nggak boleh dibunuh, tapi dia bunuh juga, saudara. Tetap dia sudah berbuat fasik, walaupun setelah itu terbukti ternyata orang yang dibunuh pun jahat. Ternyata yang dibunuh itu memang berhak dihukum mati. Ternyata yang dibunuh itu bla 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 lah, orang yang memang sudah tidak maksum. Tetap dia dihukumkan fasik karena pada saat ngebunuh dia meyakini orang itu maksum. Berbeda kalau orang bela diri. Saudara, kalau dia ngebunuh karena bela diri, ada rampok datang ke rumahnya, mau bunuh anaknya, mau perkosa istrinya, mau rampas hartanya, dia lawan. Sampai rampok tadi dia lumpuhkan, mati, saudara. Dia juga luka, mati. Dia nggak dosa. Bahkan kalau dia yang terbunuh dia syahid. Man qutila duna malih fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela harta bendanya, membela kehormatannya, maka dia mati syahid. Kemudian idza qatala al-wakilu fil qisas in qasada qatlah anil muwakkil au qatlahu bisahwati nafsi. Nah, ini tergantung niat. Hati-hati, saudara. Jadi bagaimana kalau ada orang yang diberikan perwakilan kepada keluarga orang yang terbunuh untuk qisas. Jadi ada orang terbunuh, keluarganya menyerahkan kepada si A untuk mengurus qisasnya, saudara. Nah, qisasnya itu pembunuh harus dibunuh. Nah, kemudian orang ini yang menjalankan hukum qisasnya diwakilkan. Waktu dia menjalankan hukum qisasnya, saudara, waktu orang ini mau dihukum mati, dia yang menjalankan hukuman matinya, ternyata dia punya persoalan pribadi juga dengan orang yang dihukum. Nah, ini niatnya bagaimana? Apakah dia hukum mati orang tersebut niatnya menjalankan amanat yang memberikan wakil kepada dia, atau niatnya untuk melampiaskan dendam pribadi dia? Nah, itu hati-hati main di niat. Karena kalau dia niatnya untuk menjalankan perwakilan, dia nggak dosa. Tapi kalau niatnya untuk memenuhi hawa nafsu dia dosa. Nah, akibatnya apa nanti kalau dia dosa? Kalau untuk hawa nafsunya ada hukum lain lagi dalam pidana Islam. Apakah dia wajib kafarah? Apakah dia juga wajib dituntut dan seterusnya? Ini persoalan niat. Maka itu sekali lagi, kenapa bulan ini kita begitu serius belajar niat? Sehari sampai 2,5 jam kita belajar niat selama sekian belas hari. Ternyata niat memang masuk ke hampir setiap bab fikih. Lanjut. Man kana min huquqil adamiyyin muta'alliqan bil badan kal qisas wa hadil qadaf la yaftakir ila niyah. Jadi saudara, bahwa pelaksanaan hak-hak manusia adamiyyin yang berkaitan dengan hak badan, saudara, seperti masalah kisos dan lain sebagainya, pelaksanaannya tidak perlu niat. Dalam pelaksanaan tidak perlu niat. Hanya yang perlu diperhatikan itu yang tadi sudah kita bahas. Jangan ada niat-niat pribadi masuk untuk menyalurkan syahwat dalam pelaksanaan hukum. Dia hukum tidak perlu niat, jalankan saja. Nah, jangan kita ngarang-ngarang niat untuk syahwat pribadi.